Salam sahabat-sahabat firman kehidupan yang terberkati. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan karena oleh kasih dan anugerahnya kita masih diberi kesempatan untuk datang kepadanya, merenungkan firman-Nya, dan belajar memahami kehendak-Nya bagi hidup kita. Dalam kehidupan ini kita sering rindu menerima berkat Tuhan yang lebih besar. Kita berdoa, kita berharap dan menantikan campur tangannya. Namun melalui firman Tuhan hari ini kita akan belajar bahwa sebelum Tuhan memperbesar berkat-Nya, seringkali Ia terlebih dahulu memperbesar kapasitas hidup kita. Kiranya renungan ini menolong kita untuk semakin rindu bertumbuh, belajar dan dibentuk oleh Tuhan. Seperti biasanya sebelum mulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang penuh kasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang rindu dan haus akan kebenaran-Mu. Kami mengucap syukur untuk setiap kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk belajar dan bertumbuh melalui firman-Mu. Saat ini kami menyerahkan pikiran, hati dan seluruh keberadaan kami ke dalam tangan-Mu. Singkirkan setiap kelelahan, gangguan dan kesibukan yang dapat menghalangi kami untuk mendengarkan suara-Mu. Lembutkanlah hati kami agar firman-Mu boleh tertanam dengan baik, bertumbuh dan menghasilkan buah dalam kehidupan kami. Ajarilah kami ya Tuhan untuk memiliki kerendahan hati dan kerelaan untuk dibentuk, sehingga kapasitas hidup kami semakin diperbesar sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, kita sering berdoa dan berharap agar Tuhan memberkati kita lebih lagi. Kita meminta pertumbuhan dalam pekerjaan, keluarga, pelayanan, keuangan, dan kehidupan rohani. Namun jarang sekali kita bertanya, apakah kapasitas kita cukup untuk menampung berkat yang kita minta? Tuhan adalah Bapa yang baik. Ia rindu memberkati anak-anak-Nya. Tetapi seperti orang tua yang bijaksana, Tuhan tidak memberikan sesuatu yang melampaui kemampuan kita untuk mengelolanya. Bayangkan seseorang menuangkan air dari galon besar ke dalam gelas kecil. Bukan karena airnya kurang, tetapi karena wadahnya terbatas. Maka air akan meluap dan terbuang. Demikian juga dalam kehidupan rohani kita. Berkat Tuhan tidak terbatas, tetapi kapasitas kitalah yang seringkali terbatas. Alkitab menunjukkan prinsip bahwa Tuhan bekerja dan mempercayakan sesuatu kepada manusia sesuai kapasitasnya. Dalam perumpamaan tentang talenta dalam Matius 25 ayat 14-15, Tuhan Yesus berkata bahwa Tuhan itu memberikan talenta kepada hamba-hambanya, masing-masing menurut kesanggupannya. Prinsip yang sama juga berlaku dalam hidup kita. Tuhan mengetahui sejauh mana kita mampu menanggung berkat, tanggung jawab, dan kepercayaan yang Ia berikan. Masalahnya bukan pada Tuhan yang menahan berkat, melainkan seringkali pada manusia yang belum siap. Berkat yang besar tanpa kapasitas yang memadai justru bisa menjadi beban, bahkan kehancuran. Banyak orang tidak rusak karena kekurangan, tetapi karena kelimpahan yang tidak dikelola dengan benar. Oleh sebab itu, sebelum Tuhan memperbesar berkat, Ia seringkali terlebih dahulu memperbesar kapasitas kita. Mari kita baca Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Kapasitas yang besar tidak terjadi secara instan. Ia dibentuk melalui proses.
Sama seperti otot yang bertumbuh karena latihan, kapasitas rohani bertumbuh melalui pembelajaran, ketaatan, dan kesetiaan dalam hal-hal kecil. Tuhan seringkali memakai musim penantian, tantangan, dan bahkan kegagalan untuk melatih hati dan karakter kita. Pertumbuhan sejati tidak selalu terlihat dari luar, tetapi sangat menentukan apa yang Tuhan bisa percayakan di masa depan. Orang yang mau diajar, mau dikoreksi, dan mau berubah adalah orang yang kapasitasnya sedang diperbesar. Tetapi sebaliknya, orang yang merasa sudah tahu segalanya, sulit menerima nasihat dan menolak pembelajaran, sebenarnya sedang membatasi pertumbuhannya sendiri. Salah satu cara utama Tuhan memperbesar kapasitas kita adalah melalui firman-Nya. Firman Tuhan bukan hanya untuk diketahui, tetapi untuk dihidupi. Ketika kita tekun membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan, pola pikir kita diubahkan, karakter kita dimurnikan, dan iman kita diteguhkan. Firman Tuhan memperluas cara pandang kita. Apa yang dulu terasa mustahil mulai terlihat mungkin. Apa yang dulu kita takuti mulai kita hadapi dengan iman. Firman Tuhan menolong kita melihat hidup dari sudut pandang Allah dan bukan hanya dari keterbatasan manusia. Semakin dalam kita mengakar dalam firman Tuhan, semakin besar kapasitas kita untuk menerima dan mengelola berkat Tuhan dengan benar. Orang percaya yang berhenti belajar akan berhenti bertumbuh, dan orang yang berhenti bertumbuh akan berhenti mengalami peningkatan kapasitas. Tuhan rindu agar umatnya menjadi dewasa, menjadi kuat, dan siap untuk hal-hal yang lebih besar. Terkadang kita ingin hasil yang cepat, tetapi Tuhan lebih peduli pada proses. Tuhan membentuk kita sedikit demi sedikit. Setiap ketaatan kecil, setiap keputusan benar, setiap kali kita memilih firman Tuhan di atas keinginan pribadi, sesungguhnya kapasitas kita sedang diperbesar. Mungkin hari ini kita belum melihat berkat yang besar secara nyata. Namun jika kita setia belajar, jika kita setia melayani, setia hidup benar, dan setia bertumbuh, jangan ragu bahwa Tuhan sedang memperlebar wadah hidup kita. Pada waktu yang tepat, Ia akan mencurahkan berkat sesuai dengan kapasitas yang telah Ia bentuk dalam diri kita. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, renungan firman Tuhan hari ini mengajak setiap orang percaya untuk tidak cepat puas dengan kondisi rohani saat ini. Apapun usia, latar belakang, dan pengalaman hidup kita, selalu ada ruang untuk bertumbuh. Selalu ada kapasitas yang bisa diperbesar. Selama kita masih hidup, Tuhan masih bekerja membentuk kita. Jangan takut pada proses belajar. Jangan menolak teguran. Jangan malas membaca firman Tuhan. Semua itu adalah alat yang Tuhan pakai untuk mempersiapkan kita menerima hal-hal yang lebih besar. Berkat Tuhan bukan hanya soal apa yang kita terima, tetapi juga tentang menjadi apa kita nantinya. Kiranya kita menjadi orang percaya yang terus haus akan firman Tuhan, terus mau diajar, dan terus bertumbuh. Sebab ketika kapasitas kita diperbesar, Tuhan akan setia memenuhi wadah itu dengan berkat-Nya, bukan untuk kesombongan pribadi, tetapi untuk kemuliaan nama-Nya dan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, sahabatku yang terkasih, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar dan renungkan. Terima kasih karena Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau rindu memberkati hidup kami, tetapi juga rindu agar kami terus bertumbuh dan memiliki kapasitas yang lebih besar untuk menerima dan mengelola berkat-Mu.
Tolong kami untuk tidak cepat puas dengan keadaan rohani kami saat ini. Berikan kami hati yang mau diajar, semangat untuk terus belajar firman-Mu, dan kesetiaan untuk hidup dalam ketaatan, sekalipun melalui proses yang tidak selalu mudah. Biarlah firman-Mu kami hidupi dalam setiap aspek kehidupan kami, sehingga hidup kami semakin serupa dengan Kristus dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kami menyerahkan hari-hari ke depan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau akan terus membentuk dan memimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.